Assalamualaikum teman-teman subscriber. Aku sekarang lagi ada di kebun lahan jagung milik bapak aku. Mau ngecek jagung, ngontrol jagung. Soalnya aku udah berapa hari ini sibuk ikut ngemuatin jagung punya orang sih. Nih, hari ini aku punya kesempatan buat ngecek lahan jagung milik bapak aku. Dan begitu betapa kagetnya aku guys, lihat nih jagung milik bapak aku nih ludes dimakan hama tikus 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 nah tuh bongkol, tinggal sisa bongkolnya lagi guys tuh. Waduh, memprihatinkan banget ini para petani nih, khususnya bapak aku nih. Modal udah banyak dikeluarkan, tapi hasilnya kayak gini. Astagfirullahaladzim. Nih, ini bukan hanya jagung milik bapak aku guys, yang kena dampak hama seperti ini. Tapi punya teman-teman juga kayak gitu, teman-teman petani jagung di seberang situ. Ini menyeluruh merata kena serangan hama tikus ini. Tuh lihat tuh, astagfirullahaladzim. Nggak ada sisa nih di bongkolnya nih. Tuh lihat tuh. Tuh aku shoot nih dari jauh nih. Ini gimana mau panennya, nggak ada yang mau bisa dipanen ini kalau gini caranya. Cuma sisa bongkolnya doang. Astagfirullah. Padahal lumayan bersih loh lahannya, lorongnya nih, lorong jagungnya. Cuma bisa ngelus dada kalau kayak gini caranya. Tuh. Ya Allah ya Tuhanku. Padahal buahnya lumayan gede loh. Nih. Astagfirullahaladzim. Tuh. Waduh, memprihatinkan banget ini para petani, buat para petani nih. Aku tunjukin nih bekas hamanya. Nih, pada berserakan. Nih. 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 Ini apa namanya ya? Jagung yang semalam apa kemarin gitu dimakan sama hamanya, berserakan kayak gini nih jadinya nih. Waduh. Nih. Barusan kita udah lihat review ataupun kasus yang sedang menimpa para petani jagung di daerah Oku Selatan. Aku mikirnya ini bukan hanya di Oku Selatan loh, tapi menyeluruh. Setiap ada perkebunan di setiap daerah, baik itu di daerah Oku Selatan ataupun di luar provinsi dari Sumatera Selatan, kayaknya mengalami juga dampak fenomena serangan hama tikus ini. Ini kayaknya kasusnya sangat serius sekali loh. Nah, dari sini aku berharap banget buat dinas-dinas sosial terkait, baik itu di bidang pertanian. Aku mewakili dari para petani jagung. Aku berharap next ada tindak lanjut dari pihak-pihak terkait dalam menangani kasus ini. Ini tuh sangat serius sekali. Soalnya tadinya akunya mikir gini, paling cuma jagung milik satu orang atau dua orang saja yang kena dampak kasus serangan hama tikus ini. Dan ternyata barusan aku ke kebun milik bapak aku nih. Ini barusan aku review barusan. Ternyata gitu.
Ini di belakang aku nih agak mendingan dikarenakan ini di pinggir jalan. Jadi tikusnya agak enggan gitu loh, ragu. Dikarenakan di pinggir jalan. Nah, tadi aku review itu di apa pinggir-pinggir hutan milik tetangga gitu. Padahal lahannya bagus, lahannya baru aja aku semprot pakai pestisida, herbisida ya. Ya pokoknya minyak gitu deh pokoknya. Nah, aku itu udah lahannya udah aku semprot syarat agar hama tersebut nggak bisa berkumpul di rumput-rumput tersebut. Makanya aku bersihin. Udah syaratnya udah aku bersihin lorong jagungnya. Ternyata seperti itu kenyataannya, realita di lapangan. Ini tuh sangat miris banget loh buat para petani jagung di daerah Oku Selatan dan di berbagai daerah di Indonesia. Berharap banget ini ada penanganan serius, bener loh, dari pihak-pihak terkait. Bukan tidak mungkin kasus ini akan bisa menyengsarakan rakyat, ekonomi rakyat, khususnya rakyat yang menggeluti di bidang pertanian, komoditas jagung hibrida. Kenapa saya bilang begitu? Dikarenakan di Oku Selatan ini boleh dibilang 90% mengandalkan menopangkan hidup mereka dari hasil bumi. Jadi kalau kasusnya seperti ini terus, ya seperti aku bilang barusan, bukan tidak mungkin akan mensengsarakan rakyat. Saya nggak tahu ini apa ini dikarenakan fenomena alam atau ini bisa ditindaki secara serius oleh pihak-pihak terkait, dinas-dinas terkait. Nah, kami sebagai petani berharap ada penyuluhan, ada penanganan khusus, ada solusi dari pihak-pihak dinas terkait, baik itu khususnya di bidang pertanian. Dikarenakan rakyat ini 90%-nya mengandalkan menopangkan hidup mereka di bidang pertanian. Kita para petani dalam mengandalkan hasil bumi ini tidak berharap banyak kok dari apa yang kita dapat. Yang penting kita bisa hidup layak, sama halnya seperti masyarakat pada umumnya, agar kita bisa memberikan kehidupan yang bagus juga buat anak-anak kita ataupun keluarga kita. Nggak banyak kita mau bikin rumah segede gaban, ataupun bikin gedung ini gedung itu, enggak. Yang penting kita bisa mendapatkan hak-hak kita sebagai rakyat untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Seperti ini tadi kasusnya. Baru aja kita mendapatkan oase mendengar kabar bahwasanya jagung sekarang udah mengalami peningkatan harga per kilonya untuk jagung kering. Kita udah senang banget mendapatkan berita seperti itu. Tapi kita kayak di PHP-in ataupun kita kayak dibikin dagelan sama orang-orang di atas. Kenapa saya bilang gitu? Jagung mahal. Tapi harga ini nih. Harga pestisida, harga minyak-minyak untuk obat-obat bahan pertanian ataupun ini nih, pokoknya kayak gini nih. Nih aku tunjukin mereknya nih. Ini minyak-minyak ini tadinya yang harganya 55.000 ataupun 50.000, sekarang udah melambung naik, harganya mencapai 85.000. Sama aja bohong, gitu kan? Iya. Harga jagung naik, tapi harga kebutuhan pertanian, perlengkapan pertanian di lapangan itu melonjaknya sangat drastis sekali. Itu sama aja bohong, gitu. Makanya tolong dong untuk pemerintah ataupun dinas-dinas terkait itu pikirin nasib rakyatnya juga gitu, agar rakyatnya bisa hidup dengan layak, hidup dengan tenang gitu.
tidak ada kerisauan, tidak ada angka kriminalitas yang meningkat pada kehidupan di daerah-daerah. Itu yang kami harapkan sebagai rakyat. Jadi kami sangat berharap banget perhatian khusus dari pemerintah ataupun dinas-dinas terkait dalam menangani kasus ini, supaya kami rakyat bisa hidup layaknya sebagai rakyat. Baru berapa bulan kita merayakan hari kemerdekaan HUT RI yang ke-75. Sebenarnya definisi untuk merdeka itu apa sih? Lepas dari penindasan penjajahan, lepas dari intimidasi dari penjajahan, lepas dari perperangan, merdeka dari perperangan. Itu definisi dari sebuah arti kemerdekaan sebuah bangsa. Menurut saya personal itu bukan itu yang kita artikan sebuah dari merdeka untuk rakyat. Rakyat mengharapkan hidup yang layak. Rakyat mengharapkan sebuah perhatian khusus dari pemerintah ataupun dinas-dinas sosial yang terkait. Itu arti sebuah kemerdekaan. Jadi saya Ais TV mewakili dari para petani jagung, sangat berharap ada penindakan khusus ataupun penanganan khusus dari dinas-dinas terkait agar hidup kita saling berkesinambungan. Satu lagi aku mau menggarisbawahi, ini bicara masalah pupuk. Mayoritas para petani sekarang dalam bercocok tanam itu mengandalkan yang namanya pupuk. Nah, pupuk di tempat kita sekarang ini di daerah Oku Selatan itu sangat melonjak juga itu. Selain dari yang aku sebutkan tadi, seperti halnya minyak-minyak semprot ataupun pestisida dan herbisida itu melonjak. Nah, pupuk juga ini kendala yang sangat besar juga bagi para petani di daerah Oku Selatan. Petani sangat teriak sekali ini masalah hal seperti ini untuk pupuk juga. Jadi itu aja harapan aku mewakili dari para petani jagung di daerah Oku Selatan, supaya ini menjadi perhatian khusus buat para pemerintah setempat, bahkan untuk para dinas-dinas sosial terkait di sana, di atas sana. Maksudnya di Jakarta situ, maksudnya di Senayan. Ya itu harapan kita.